Sama-sama kita buka dari Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kalau sudah ketemu katakan aha. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu boleh simak pada kitab di tangan Bapak Ibu atau juga ada di screen. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Bukan 7 hari, bukan 7 bulan, 7 tahun. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian, itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka, Yerusalem, Israel, dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan yang mau saya bagikan, saya berikan judul pemulihan mendahului kelimpahan. Semua katakan pemulihan mendahului kelimpahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengalaman saya melayani belum terlalu panjang, belum terlalu lama. Tapi saya melihat bahwa dalam perjalanan pengalaman pelayanan saya melihat bahwa ada orang-orang yang begitu dulu tidak punya apa-apa, kemudian Tuhan berkati, Tuhan bawa naik saudara, diberkati, punya harta benda. Tapi begitu at the top, begitu sampai ada di atas, dia mulai kehilangan Tuhan. Dulu dia gak punya apa-apa, dia ingat Tuhan, Tuhan kasih segala-galanya. Begitu pas sampai di atas, darah kenyamanan buat dia semakin melupakan waktu-waktunya dengan Tuhan. Dan pada akhirnya, saudara saya sendiri melihat itu pengalaman. Dan pada akhirnya saudara perlahan-lahan itu diambil lagi daripada dia. Diambil lagi dari keluarganya, dari rumah tangganya. Dan dia kembali ada di titik nol. Bapak Ibu Saudara, ini pengalaman yang kami lihat Bapak Ibu terjadi. Banyak kali ketika orang hidup nyaman, orang hidup mapan, orang lupa akan Tuhan. Bapak Ibu saya mau bilang ini strategi iblis. Iblis gak mau, kita tahu gereja itu kuat karena rumah tangga itu kuat. Amin ya. Sekali lagi, gereja kuat karena rumah tangga itu kuat. Begitu rumah tangga Anda kuat, solid, gereja juga kuat. Nah iblis tahu gitu. Kalau mau runtuhkan gereja, kasih hancur rumah tangga dengan cara apa saja. Makanya iblis selalu berusaha bawa orang itu, buat orang itu jauh dari Tuhan. Oke. Kalau dia nggak bisa langsung bikin orang itu jatuh karena dosa, dia akan bikin orang perlahan-lahan mulai menjauh dari Tuhan. Saya pernah bilang di sini, iblis kalau nggak bisa bikin orang berdosa, jatuh dalam dosa, dia akan bikin orang semakin sibuk cari duit, sibuk cari harta, kejar kekayaan, sampai-sampai waktunya dengan Tuhan tuh, lihat beribadah mulai berkurang, jam doa mulai hilang, dan lama-lama berkat Tuhan diambil daripada dia. Dari itu strategi iblis. Yohanes 10 ayat yang ke-10 katakan begini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, siapa? Tuhan, katakan Tuhan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala. Ini janji Tuhan, amin. Bapak Ibu ya,
Tuhan bilang, aku datang supaya kamu memiliki hidup. Bukan sekedar hidup, bukan sekedar 3 kali Anda makan tiap hari, tapi hidup yang lebih daripada itu. Hidup yang berkelimpahan, amin. Tuhan mau, karena ini janji Tuhan buat Anda dan saya, amin ya. Seperti kayak Anda kurang yakin. Ya, ini janji Tuhan. Kalau Tuhan bilang, Tuhan akan bikin, kerjakan, amin. Bilang buat orang kanan, ini janji Tuhan. Dari iblis, dari zaman, dari sononya, saudara. Dari sejak dunia diciptakan, iblis nggak punya trik lain, saudara. Iblis nggak kreatif. Dia punya cara cuma satu dari dulu sampai sekarang. Ya, cuma karena beda peradaban, ada banyak cara yang dia pakai. Tapi dia punya trik cuma satu. Dia mencuri. Dia mencuri Anda punya damai sejahtera. Dia membunuh karakter Anda. Lalu pada akhirnya Anda kehilangan segala-galanya. Anda kehilangan Tuhan. Kalau hilang Tuhan, hilang segala-galanya. Itu cara iblis, saudara. Nah, saya ingat almarhum Bapak Gembala pernah sampaikan di sini. Kehidupan orang Israel pada masa itu seperti mata gergaji. Bapak Ibu tahu ya mata gergaji ya. Shik, 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 shik. Naik turun, naik turun, naik turun. Oke. Waktu aman-aman, wah mantap. Diberkati semuanya naik. Oke. Ada di atas, punya semuanya. Waktu mulai jauh dari Tuhan. Nah, kan janji Tuhan. Oke, kalau ikut Tuhan sungguh-sungguh diberkati. Waktu lupa Tuhan, Tuhan bawa itu orang-orang dari luar, ambil semuanya. Ada di atas, lupa Tuhan, turun lagi. Bapak Ibu lihat. Kalau kita baca kitab Tawarik, raja-raja, kita lihat itu grafik kehidupan orang Yahudi, orang Israel pada masa itu seperti mata gergaji, naik turun, naik turun, naik turun, Bapak Ibu. Punya semua nyaman, lupa Tuhan, Tuhan bawa turun lagi. Di bawah ingat, ya saya salah, bawa naik lagi, sampai atas jadi lagi, lupa lagi. Begitu orang Israel meninggalkan hukum-hukum Tuhan, mulai berdosa di hadapan Tuhan, seperti itu Tuhan bawa orang-orang dari luar Israel, bukan orang Yahudi, bangsa Midian, bangsa Asyur, orang Filistin, hajar itu mereka supaya apa, mereka berbalik lagi kepada Tuhan. Tapi terulang lagi Bapak Ibu. Nah, saudara, kami berdoa, kami berharap, dan ini doa kami, jemaat GKRI Air Hidup Ambon tidak seperti ini, amin. Sekali naik, naik terus, haleluya, ya kan? Bukan seperti mata gergaji, naik turun, naik turun, turun, naik turun, naik. Nah, Tuhan. Nah, saudara, tadi singkat latar belakang yang tadi kita baca, ini kisah tentang orang Israel. Saudara, buat saya ini kisah amat sangat miris, saudara. Jadi begitu orang Israel mulai masuk dalam tanah Kanaan, ini tanah yang diberkati Tuhan, yang Tuhan janjikan lewat Musa, lalu lewat Yosua, bahwa orang Israel masuk. Mereka masuk, mereka mulai tinggal di sana, mereka mulai nyaman, mereka punya segala-galanya, punya peternakan, wah sudah beranak cucu semua nyaman. Perlahan-lahan mereka mulai lupa Tuhan. Dan mereka lupa setiap janji-janji hukum-hukum yang Yosua sampaikan. Dan saya tambahkan sedikit. Musa buat saya, walaupun Musa nggak bisa bawa orang Israel masuk ke tanah Kanaan, tapi Musa punya satu kelebihan dibanding Yosua. Musa bisa lahirkan Yosua. Yosua nggak lahirkan siapa-siapa. Itu sebabnya waktu Yosua pergi tidak ada yang pimpin orang Israel. Nggak ada, makanya muncul hakim-hakim. Darah ini penting. Oke, ini penting buat kita, Bapak Ibu. Kemarin saya sampaikan juga untuk semua anggota komsel saya, Bapak Ibu. Penting kita dalam konteks keluarga, saudara. Penting kita wariskan takut akan Tuhan buat anak-anak kita. Kita masih hidup, penting itu kita ajar mereka tentang jalan-jalan Tuhan. Ajar mereka dengan baik. Saudara, ada berapa banyak kita lihat, ada hamba-hamba Tuhan yang dengan luar biasa berkhotbah, pelayanannya luar biasa. Tapi anaknya hancuran di luar. Ada. Bapak Ibu, ada. Itu enggak jadi jaminan. Materi konsel kita 2 minggu lalu, Yakub, cucunya Abraham, anaknya Ishak, orang takut Tuhan yang diberkati. Tapi saudara lihat, persepuluhan enggak tahu bikin. Materi komsel kemarin ya 2 minggu lalu, ya kan? Dia nggak tahu soal persepuluhan, hidupnya jauh dari Tuhan. Puji Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan di Betel itu mengubahkan kehidupan Yakub. Dan lihat ya kan, ada yang kayak gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang di malam hari ini, yang orang tua yang punya anak-anak secara khusus yang ada di gereja kita, didik anak-anak Anda dengan baik. Itu penting, wariskan takut akan Tuhan bagi mereka. Waktu Yosua nggak ada, orang Israel lupakan semua perintah Tuhan. Mereka kembali lagi beribadah dengan Baal. Kalau Anda baca itu di Hakim pasal 2 ayat 10 sampai 11.
Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain bangkit yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada Baal. Lupa saudara. Saudara, hati-hati, Anda mungkin takut Tuhan, tapi jangan sampai ketika Anda dipanggil Tuhan pulang, anak-anak Anda nggak seperti Anda hidupnya, takut Tuhan. Hati-hati, ini penting Bapak Ibu Saudara. Ini kalau jadi buat orang Israel, ini bukan berarti buat tidak mungkin jadi buat Anda. Bisa jadi Bapak Ibu Saudara. Sepeninggal Yosua kata kita bangkit angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan. Lalu mereka hidup beribadahkan Baal. Apalagi kata kita mereka mengikat perjanjian dengan bangsa kafir. Mereka kawin dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan sudah bilang waktu kamu masuk ke tanah Kanaan, jangan mengawinkan dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan, dengan orang kafir. Itu kata firman Tuhan. Kita baca Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat yang kedua. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Mengapa kamu perbuat demikian? Tuhan sangat marah Bapak Ibu. Dan karena Tuhan marah, Tuhan bawa itu orang Midian. Tuhan bawa itu orang Midian, jajah orang Israel. Bapak Ibu, sekarang kita nggak dijajah secara fisik. Tapi mungkin karena kita jauh dari Tuhan, kita dijajah dengan kemiskinan, kekurangan, kemelaratan, kegagalan Bapak Ibu. Itu fakta. Dan Alkitab menjelaskan tentang keadaan orang Israel di mana mereka mengalami masa-masa berat dalam penindasan orang Midian. Dan kita bersaksi bahwa orang Midian itu berkuasa atas mereka 7 tahun. Karena mereka saking takutnya, dari ini tanah mereka loh, ini rumah mereka loh. Tapi karena saking mereka takut, waktu orang Midian datang, kata Alkitab, mereka lari ke gunung-gunung. Tinggal di goa-goa. Bapak Ibu bisa bayangkan, Anda punya rumah sekarang, rumah yang sekarang Anda tinggali. Orang datang, tinggal di rumah Anda, usir Anda, bilang Anda tinggal di goa-goa. Di gunungan itu banyak gua-gua, ada gua karang, tinggal di situ. Pengap, ular, kecoa, jangan ular dulu, ada yang takut kecoa, situ. Saudara, nggak nyaman, tidak nyaman, saudara. Ini tanah mereka yang tiap hari mereka tabur, mereka tanam. Sebelum mereka tuai, kata Alkitab, itu orang Midian datang ambil. Dari ini hidup amat sangat melarat. Alkitab tuliskan ini untuk menggambarkan bahwa betapa melaratnya orang Israel waktu mereka jauh dari Tuhan. Bapak Ibu, di hadapan Tuhan dosa jangan main-main, sangat serius buat Tuhan. Waktu Tuhan bilang A, lakukan A. Waktu Anda salah, saudara, Tuhan gak segan-segan menghukum Anda dengan cara yang amat sangat ekstrim. Sekali lagi saudara, Alkitab menggambarkan ini, menuliskan ini supaya semua kita lihat bahwa begitu melaratnya kehidupan orang Israel. Tanah yang dia tinggali terusir, tinggal di goa-goa, makan susah, ya kan? Dia punya tanah, orang datang tinggal, ambil, usir dia. Wah, itu miris sekali Bapak Ibu Saudara, tragis sekali. Ya kan? Mau makan susah, mau tidur di gua-gua malam-malam, nyamuk, ya. Belum lagi kecoa, yang takut ular. Saudara, ini fakta. Sekali lagi, Alkitab kasih gambaran ini supaya semua kita tahu bahwa kehidupan di luar Tuhan adalah kehidupan yang amat sangat melarat. Kehidupan yang jauh dari Tuhan adalah kehidupan yang amat sangat menyedihkan. Jangan bayangkan Bapak Ibu. Puji Tuhan, mungkin Anda nggak terusir dari rumah Anda tetap ada di rumah. Tapi jangan sampai di rumah Anda nggak ada makanan di meja makan. Mau susah mau bayar anak-anak punya uang sekolah. Mau makan saya susah. Coba kita cross check. Mungkin ini cara yang Tuhan pakai untuk kasih ingat Anda, sadarkan kita. Dan ini cara yang dipakai Tuhan untuk mengingatkan orang Israel bahwa mereka sudah terlampau jauh dari Tuhan. Kenyamanan membuat orang lupa sama Tuhan. Kenyamanan bisa buat orang jauh dari Tuhan. Orang lupa akan Tuhan. Darah pertanyaannya, siapa yang membuat sehingga orang Israel begini menderita, begitu menderita? Siapa? Ya mereka sendiri. Bapak Ibu, tidak ada orang lain yang bisa bikin Anda menderita kecuali Anda sendiri. Ya kan? Makanya kita bilang saudara, itu kebodohan. Itu kebodohan manusia. Ya kan? Tuhan kasih pilihan, pilih berkat atau kutuk, hidup atau mati. Anda yang pilih. Jadi kalau Anda susah melarat, salahnya siapa? Jangan salahkan Tuhan. Mari kita lihat diri kita Bapak Ibu. Amen. Kalau hari-hari ini kita hidup seperti ini, saya nggak bilang bahwa Anda susah melarat, enggak. Tapi mungkin ada hal-hal lain yang sepertinya bertahun-tahun nggak pernah selesai. Coba kita cross check diri kita, hati kita. Apa yang salah dengan kita? Jangan kita langsung mendakwa, oh ini salahnya dia, salahnya mama, salahnya papa. Ini salahnya mertua, salahnya anak, ini salahnya pimpin di gereja, ini salahnya gereja, saudara.
Mari kita lihat. Oke. Saudara, 7 tahun loh orang Israel itu menderita. Mau makan susah, ya kan? Jangan bayangkan sudah terlalu amat sangat sulit. Saudara, ini apa implikasinya buat kita? Saudara, dengar baik-baik. Dosa membuat orang terusir jauh dari hadapan Tuhan. Dosa membuat orang terusir jauh dari berkat-berkat Tuhan. Dosa membuat orang kehilangan hak yang semestinya dia nikmati. Dia punya, tapi karena cara hidupnya yang berdosa, diambil dari Tuhan. Oleh Tuhan diambil, dikasih buat orang lain. Tuhan gak adil, sorry, Tuhan fair. Kadang-kadang kita bilang Tuhan gak adil. Loh, siapa yang perlakukan Tuhan gak adil? Anda, kita. Makanya Tuhan bikin ini supaya apa? Menyadarkan kita, mengingatkan kita. Jadi sekali lagi saudara, ketika kita punya masalah, jangan langsung mendakwa menghakimi orang lain. Kita lihat dulu siapa kita. Dosa membuat kita punya status dari master, dari Tuhan, jadi slave, jadi budak. Dulu kita punya segala-galanya, tapi begitu kita jauh dari Tuhan, kita jatuh, Bapak Ibu. Kalau Anda yang pernah merasakannya, Anda tahu Bapak Ibu, begitu sakit orang di atas, Tuhan ambil jatuh. Saudara, dalam satu malam Tuhan bisa bikin hal yang demikian. Dalam satu malam Tuhan bisa bikin. Oke. Tapi kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan yang besar bagi kita. Allah ingin memulihkan hidup kita. Amin. Allah ingin memulihkan perjanjiannya bagi kita. Janji Allah, waktu kita ikut Tuhan, ikut perintah-perintahnya, Anda diberkati. Waktu Anda mulai jauh daripada Tuhan, nah seperti orang Israel, Tuhan bawa itu orang Midian, menyiksa Anda. Supaya apa? Supaya kita ingat kembali lagi setiap janji Tuhan, kita kembali. Sekali lagi kita bersyukur, karena kasih karunia Allah yang besar, maka Allah ingin memulihkan kembali lagi janjinya dengan kita. Karena itu Yesus mati bagi kita. Supaya apa? Supaya kita bisa langsung berhadapan dengan Dia. Supaya kita dikembalikan ke tempat asalnya kita. Hidup yang diberkati. Status kita dikembalikan lagi. Dari budak kembali lagi sekarang jadi master. Jadi Tuhan. Orang yang dulu jauh dari berkat Tuhan sekarang diberkati. Itu janji Tuhan bagi kita. Dan ketika orang percaya mulai sadar dan membuat komitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan, maka pemulihan yang menuntun pada terobosan dan kelimpahan akan terus terjadi dalam hidupnya. Itu sebabnya, dengar baik-baik, terobosan selalu menuntut sebuah komitmen yang lebih tinggi. Dalam hubungan dengan Tuhan dibutuhkan sebuah komitmen yang jauh lebih tinggi. Supaya Anda melihat, Anda mengalami terobosan demi terobosan. Semua katakan komitmen. Pertanyaannya, apakah masing-masing kita punya komitmen dengan Tuhan? Itu ada. Saya kasih contoh saja soal beribadah. Apakah Anda punya komitmen dengan Tuhan soal beribadah? Itu ada. Sorry pastor, apapun yang terjadi hari Minggu saya mau ada di rumah Tuhan. Good. Sorry pastor, hari Minggu orang bilang ibadah pantai, beta seng, beta tahu, beta ibadah di GKRI Aridip Ambon. Itu komitmen. Dan sekali lagi supaya Anda masuk jauh dalam terobosan, lebih kepada dalam terobosan. Tuhan mau Anda punya komitmen yang jauh lebih tinggi dengan Tuhan. Dalam hal beribadah. Di rumah mungkin dalam hal Anda punya jam-jam doa. Anda punya waktu-waktu Anda bangun mesbah dengan Tuhan. Setiap komitmen yang lebih tinggi akan menuntun Anda masuk lebih jauh dalam terobosan lepas terobosan. Yang percaya katakan amin. Sekarang kita masuk. Apa yang membuat pada akhirnya orang percaya dipulihkan dan membawa mereka pada kelimpahan, pada terobosan. Yang pertama, ketika mereka berseru kepada Tuhan. Poin yang pertama, berseru kepada Tuhan. Kita baca sama-sama ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 bagian A. 1, 2, 3. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel. Terlihat, ketika orang Israel berseru kepada Tuhan, maka keadaan mulai berubah. Amin ya. Dan lihat, dalam kondisi yang sulit sekalipun, doa itu sangat penting. Waktu Anda mulai berseru kepada Tuhan, percayalah di sorga Tuhan mulai bergerak. Cuman kadang-kadang orang anggap remeh itu doa. Orang pakai doa sebagai opsi terakhir. Bikin sana sini, bikin apa aja mentok, gak punya hasil. Baru orang ingat Tuhan, baru orang datang pada doa. Anda salah Bapak Ibu Saudara kalau seperti itu. Anda keliru, kita keliru. Begitu Anda punya masalah, yang pertama Anda cari itu Tuhan. Amin. Aminnya kecil, berarti tidak banyak yang buat seperti begitu. Yang di balkon amin. Lantai 2 amin. Ya. Dan pernah kan saya bilang di mimbar ini, Anda harus punya mindset seperti gini. Setiap masalah yang datang dalam hidup Anda, itu artinya Tuhan mau Anda lebih dekat dengan Tuhan.
Bukan lebih jauh dengan Tuhan. Ada orang-orang yang ketika punya masalah, dia semakin jauh dari Tuhan. Saudara, kebalik. Ini mindset pikiran harus dirubah. Karena waktu pikiran diubah, hidup pasti berubah. Sekali lagi, setiap masalah yang Tuhan izinkan kita alami, itu artinya Tuhan mau kita lebih dekat dengan Tuhan. Makanya waktu Anda punya masalah, berdoa. Cari Tuhan. Amin. Jika kita ingin mengalami kelepasan, pemulihan, terobosan, kelimpahan, maka kita berseru kepada Tuhan. Setiap kali kita berseru kepada Tuhan di dalam doa, percayalah seruan dan doa kita tidak sia-sia. Amin. Haleluya. Kenapa? Karena pasti Tuhan menjawab dan menyatakan dirinya kepada kita. Dan saya selalu ingat firman Tuhan ini. Kenapa selalu Tuhan suruh Daud bangun bait Allah dan akhirnya Salomo yang menyelesaikan. Salomo yang akhirnya dia menyelesaikan. Karena gereja itu penting, Bapak Ibu. Ini rumah doa. Selain kita di rumah kita berdoa, ini rumah doa. Ini rumah berkat. Dan saya ingat benar waktu bait Allah ditabiskan, Salomo itu dia berdoa. Dia bilang, Tuhan, kalau umatmu susah, kelaparan, menderita, dari rumah Tuhan ini mereka berseru, mereka berdoa. Tuhan, surga dibukakan, doa kami dijawab. Dan itu luar biasa loh. Amin. Jadi saudara, waktu Anda susah punya masalah, bukan justru Anda menjauh dari gereja. Harusnya Anda datang di gereja, berseru. Dan ini janji Tuhan loh. Benar saudara. Amin. Sekali lagi, bukan untuk bikin penuh kursi-kursi di bawah. Bukan saudara. Oke. Tapi saudara, supaya Anda tahu. Karena kita bilang, Tuhan memberkati umatnya dari Sion. Nah, Sion gambaran sekarang saudara gereja. Rumah Tuhan. Itu benar. Saudara, kata pemulihan. Kata pemulihan dalam bahasa Ibrani dipakai kata salam. Semua katakan salam. Ada salam, ada shalom. Kata Sarani di sebelah. Bukan itu. Ini salam. Oke, semua katakan salam. Sarani. Bukan itu ya. Ini salam. Semua katakan salam. Nah, salam artinya mengembalikan sesuatu yang tercuri atau yang dipinjam. Dalam arti yang lain adalah membentuk kembali. Oke, mengembalikan sesuatu yang tercuri, ini pemulihan ya, salam. Atau yang dipinjam, dalam arti lain adalah membentuk kembali. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, saudara, saya suka kalau katain dalam bahasa Inggris dipakai kata redemption. Semua katakan redemption. Oke ya, semakin kecil, puji Tuhan. Oke, redemption. Semua katakan redemption. Atau penebusan. Dan saya suka kata ini karena saya selalu ingat. Redemption itu artinya restoring it back to the original purpose. Itu redemption, penebusan. Restoring it back to the original purpose. Anda tahu sejak awal Tuhan mau orang itu tinggal di Taman Eden. Amin ya. Tapi begitu orang berdosa, dia terusir jauh di Taman Eden. Nah, Yesus datang di atas kayu salib, dia buat redemption, penebusan. Buat apa? Dia bawa kembali lagi orang-orang yang di luar Eden, restoring it back to the original purpose. Diberkati sekarang. Waktu berdosa dia terusir jauh keluar dari Taman Eden. Sekarang ketika Tuhan Yesus mati buat dia, buat kita ditebus. Tuhan bawa kita restoring, pulihkan. Restoring it back kembali kepada tujuannya yang semula. The original purpose. Apa? Hidup diberkati. Amin. Jadi kita bodoh kalau kita tahu bahwa sesungguhnya sejak awal tujuan Tuhan tuh mau kita diberkati di Taman Eden. Tapi kita sendiri yang pilih mau hidup jauh di luar Taman Eden. Betul ya Bapak Ibu ya. Itu kebodohan Bapak Ibu loh. Itu kebodohan. Tuhan mati buat kita loh. Supaya kita restoring it back to the original purpose. Redemption, salam. Apa yang hilang dikembalikan. Amin. Itu doa kita, haleluya, amin. Janji Tuhan loh. Makanya Anda rugi saudara. Anda rugi. Saudara, ini bukan promosi kekristenan, bukan. Ini bukan promosi kekristenan, bukan. Ini firman Tuhan. Kami sampaikan Injil. Ini bukan promosi gereja, ini bukan promosi GKRI, bukan. Ini firman Tuhan. Anda dengar hari ini, dengar bikin buat. Segala sesuatu itu harus dipulihkan kembali. Dan pemulihan di dalam Alkitab itu dijelaskan harus dibuat. Sekali lagi ya. Pemulihan di dalam Alkitab itu dijelaskan harus dibuat dalam ukuran yang lebih besar dari sebelumnya. Apa yang hilang, kalau kata pemulihan versi Alkitab, apa yang hilang dulu, waktu dikembalikan jumlahnya pasti lebih besar. Itu pasti saudara. Itu prinsip firman Tuhan. Alkitab bilang loh, kita lihat buktinya. Keluaran 22
ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Ada ya. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya uang atau barang dan itu dicuri dari rumah orang itu, maka jika pencuri itu terdapat, ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Jika pencuri itu tidak terdapat, maka tuan rumah harus pergi menghadap Allah untuk bersumpah bahwa ia tidak mengeluarkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya. Ayat 9, dalam tiap-tiap perkara pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang sehelai pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan, kalau seorang mengatakan. Kita lihat lagi. Oke. Satu ayat lagi, Keluaran 22 ayat yang pertama. Kalau ada silakan. Oke. Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, pencuri baru jual ya. Oke. Maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu, dan 4 ekor domba ganti domba itu. Ambil 1 ganti 4, ambil 1 ganti 5. Darah, waktu Yesus mati buat kita, waktu kita ditebus, redemption. Oke, apa yang hilang, percayalah, dikembalikan jumlahnya, nilainya tidak pernah sama dengan yang hilang. Waktu iblis ambil Anda punya damai sejahtera, waktu iblis ambil Anda punya apa saja, karena Anda berdosa, Anda kembali buat Tuhan. Saya percaya ini janji Tuhan. Saya percaya. Percaya waktu Anda kembali buat Tuhan, Anda bertobat sungguh-sungguh, Tuhan kembalikan bagi Anda lebih dari yang hilang itu. Ini firman Tuhan, saudara. Percaya, maka saya bilang itu bodoh. Kalau orang itu tahu bahwa sejak awal Tuhan mau dia ada di Taman Eden, dia pilih keluar dari Taman Eden, itu bodoh. Itu kebodohan Bapak Ibu. Amin ya. Lihat orang kiri kanan, colek dia, bilang itu bukan Ale. Amin. Ya, itu bukan jemaat GKRI Air Hidup Ambon. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Waktu kita mengalami kondisi seperti bangsa Israel sangat melarat, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan, cari Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Surga terbuka, akses diberikan bagi kita. Amin. Apa yang Anda inginkan, apa yang Anda butuhkan. Dari ini bukan teologi kemakmuran, bukan. Tapi ini firman Tuhan katakan demikian. Waktu Anda hidup sungguh-sungguh, apa yang hilang dari Anda, minta Tuhan. Oke. Kami punya pimpinan di Dewan Apostolik, Ibu Pastorina Hindobau. Dalam sebuah sesi kami doa puasa, beliau bilang, apa yang kau butuhkan? Berapa nilainya? Bilang saja nilainya. 20 juta pastor, bilang aja. 20 juta buat Tuhan. Tuhan bisa bikin apa saja. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Saya kutip kemarin pada Youth apa yang Cece Pris sampaikan di tempat ini. Kalau Tuhan jual 1 bintang saja nggak ada yang bisa beli. Coba, siapa yang beli? Coba, orang terkaya dunia nggak bisa beli. Elon Musk nggak bisa. Jeff Bezos nggak bisa. Bill Gates nggak bisa. Mark Zuckerberg nggak bisa. Ini orang-orang kaya apa orang ini? Nggak bisa. Gabung uang nggak bisa beli bintang. Ada berapa jumlah bintang di muka bumi Anda tahu? Error langsung, saudara. Ada 1 aja dia punya, dia jual, nggak ada yang bisa beli. Dia amat sangat kaya, amin, haleluya. Yes, itu betul. Jadi kalau kita nggak kasih perpuluhan, Tuhan kurang nggak? Tuhan nggak kurang. Tuhan butuh ketaatan kita. Itu penting. Anda nggak kasih persembahan, Tuhan kurang nggak? Tuhan nggak kurang. Tapi Tuhan tahu di mana hati Anda. Karena kita bilang di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Semakin banyak, saudara, ini beta bukan cuci otak ya, bukan ya, ini firman Tuhan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Semakin banyak harta yang Anda taruh di rumah Tuhan, bukan untuk bikin kayak hamba Tuhan, bukan, beda ya. Beda untuk pekerjaan Tuhan. Di situ Tuhan tahu, oh dia punya hati ada di untuk gereja. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Jangan seperti anak muda yang kaya, dia punya semua-semuanya. Tuhan bilang jangan membunuh, sudah. Jangan mencuri, sudah. Jangan berzina, sudah. Semua sudah. Tuhan bilang 1 yang kurang. Jual hartamu bagi. Kita bilang dia apa? Dia kembali sedih hatinya karena banyak hartanya. Hatinya terikat buat Tuhan. Maka jangan heran, orang susah, maaf, orang susah orang mau taruh 50.000 di kantor persembahan, orang hati susah kali, aduh, minta ampun nih, belum beli sumber kompor di rumah lagi, belum beli apa. Tapi begitu sampai di MCM, lejeko, 200.000, pak, minum kopi, enak, gampang gitu. Tapi begitu kantor persembahan lihat di depan, nah itu, di mana hartamu berada, di situ, itu sudah. Dihafal ya Bapak Ibu ya, di mana hartamu berada, di situ.
Ya, semakin kecil, semakin hilang. Ya. Saya tahu di mana harta Anda dan saya tahu di mana hati Anda. Apa yang pada akhirnya membuat orang percaya dipulihkan dan pada akhirnya membawa mereka kepada kelimpahan. Yang kedua, ketika kita mengingatkan diri kita, ingatkan diri kita akan janji Tuhan. Kalau kita ingin dipulihkan, mari kita ingatkan diri kita akan setiap janji Tuhan. Ayat 8 sampai ayat 9. Maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Saudara lihat, dengar baik-baik. Setiap firman Tuhan yang datang bagi kita saat kita berdoa, ataupun yang kita ucapkan saat kita berdoa, ataupun waktu kita nyembah Tuhan, ingat, itu bukanlah bertujuan untuk mengingatkan Tuhan akan janjinya. Melainkan untuk mengingatkan kita akan janjinya Tuhan bagi kita. Itu paling penting. Sekali lagi, setiap firman Tuhan yang datang bagi kita waktu kita berdoa, itu bukan untuk mengingatkan Tuhan, Tuhan ingat loh, Tuhan ingat loh, Tuhan ingat loh, bukan. Setiap firman Tuhan yang kita ucapkan dalam doa itu mengingatkan kita tentang janjinya Tuhan buat kita. Karena Tuhan gak mungkin lupa, iya kan? Orang berpikir dia berdoa dia ingatkan Tuhan, Tuhan ingat ini. Tuhan bukan pikun. Tuhan gak pernah amnesia. Oke. Tuhan ingat setiap janjinya. Cuma kadang-kadang Tuhan diam. Bukan karena Tuhan lupa. Tuhan diam, Tuhan sengaja ngulur waktu. Kita ini yang perlu mengingatkan diri kita untuk setiap janji Tuhan. Jadi kebalik, saudara. Itu kebalik. Tuhan gak pernah lupa. Semalam saya bilang buat teman-teman youth, saya bilang buat mereka, waktu Anda berdoa, Anda bukan sementara menyampaikan informasi kepada Tuhan. Waktu Anda berdoa, Anda sementara melibatkan Tuhan dalam hidup Anda. Praying is not informing God. Praying is involving God. Doa itu bukan kasih informasi buat Tuhan, bukan. Doa itu melibatkan Tuhan dalam hidup Anda. Itu baru benar. Bukan kasih informasi Tuhan, ini. Itu informing. Itu kasih informasi, data buat Tuhan, bukan. Doa itu melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Itu berdoa. Jadi bukan kita mau kasih ingat Tuhan, ya Tuhan ingat loh ini, Tuhan ingat loh pakai ini. Seperti Anda punya resume Anda bawa buat Tuhan. Saya gini Tuhan ingat loh gini. Tuhan gak perlu diingatkan. Kadang-kadang Tuhan hanya diam. Tuhan mau lihat apa yang kita buat. Ingatkan diri kita. Tuhan, ya Tuhan, saya ingat. Itu paling penting. Bapak saudara, apapun kondisi kita hari-hari ini, mari kita terus ingatkan diri kita tentang janji-janji Tuhan. Dan ingat ya, janji Tuhan bukan cuma soal berkat. Oh Tuhan janji gini. Bukan cuma melulu soal berkat. Janji Tuhan juga soal hukuman. Hati-hati ya. Orang terlalu fokus bahwa janji Tuhan itu hanya doang soal berkat. Karena janji Tuhan bukan cuma soal berkat. Janji Tuhan juga soal hukuman. Amin ya. Oke. Sekali lagi, bukan cuma soal berkat tapi juga soal hukuman. Begitu Anda jauh keluar. Orang Israel contoh janji Tuhan. Kalau engkau keluar nikah kawin dengan orang lain, Tuhan bawa ini. Oke. Jadi hati-hati. Bilang orang di kanan, hati-hati, be careful. Mari kita ingat setiap janji-janji Tuhan. Mari kita ingat setiap firman-Nya, sekalipun hidup ini semakin hari semakin sulit. Amin ya. Mari ingat janji Tuhan. Hidup mau sulit seperti apapun, ingat janji Tuhan. BBM naik, bawang naik, beras naik, minyak naik, yang turun cuma hujan, ya. Tapi ingat janji Tuhan. Amin. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Itu benar. Jadi mau BBM naik lah, mau bawang putih naik lah, bawang merah naik lah, semua hal naik. Kemarin saya isi angin di ban motor saya kempis, saya kaget berapa, beta kasih 2.000. Saya kasih 2.000 perak. Kakak, jangan marah 3.000. Serius? Iya 3.000. Saya hampir kayak gini, saya hampir dalam hati saya mau bilang gini, nah kayak gitu los bancol habis itu angin ulang lalu kasih 10 meter uang. Tapi kan gak mungkin saudara, masa los ban lagi.
Semua harga barang naik. Oke. Kau tahu makan apa tiap hari? Halo, GKRI, kamu dengar baik-baik. Oke, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jangan khawatir apa yang Anda mau makan. Oke, betul kau tahu akan menu besok menu apa ya? Gitu aja. Oh, besok ini kau tahu capcay, puyung hai. Oke, nanti besok beli erten, jagung, lalu nanti aja. Wah, besok ini makan rabong santang siapa? Saya percaya Allah kita sanggup memenuhi semua keperluan kita, ya kan, menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Anda mungkin cari kerja, kasih pos lamaran sini sana, tapi belum dipanggil. Oke. Ingat janji Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada kepadaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Janji Tuhan. Ya, kasih lamaran belum ada panggilan. Ya udah bikin panggilan sendiri. Usah bikin kerja sendiri ya kan. Kita dikasih hikmat bikin usaha sendiri. Mulai dengan apa-apa gitu. Jangan tunggu tes PNS baru Anda tes. Jangan tunggu Anda dipanggil, bikin panggilan sendiri. Amin ya, usaha dong. Itu baru benar. Oke. Kalau ya, tapi kalau memang pastor ya ketemu sudah 30 tahun, 40 tahun, ketemu masuk lamaran, belum ada panggilan, ya Anda tunggu dilamar aja. Ya. Anda mungkin sudah kerja jujur, disiplin, loyal, bertanggung jawab, tapi Anda belum dipromosikan, orang lain yang hidup kejahatan. Tapi dipromosikan Tuhan, tenang. Janji Tuhan, Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Tunggu aja, santai aja. Gak perlu iri kata firman Tuhan. Mazmur bilang gak perlu iri lihat orang jahat itu, mereka diberkati. Santai aja, belum tentu itu berkat dari Tuhan. Saya bilang buat anak-anak muda, ada promosi yang bawa kita jauh daripada Tuhan. Jadi hati-hati berdoa, ya kan? Tunggu aja. Anda kerja jujur, disiplin. Daniel jadi bukti, Sadrak, Mesak, Abednego jadi bukti, Daud itu jadi bukti, Yusuf itu jadi bukti bagi semua kita. Apa? Orang yang loyal, jujur, bertanggung jawab. Saatnya Tuhan bawa mereka naik, saudara. Tinggi orang lihat begini. Orang lihatnya gini, bukan gini. Alam mulut tabuk halal masuk, saudara. Tunggu aja, benar. Amin. Karena Daud itu luar biasa. Orang mungkin pikir keren, tenar, pakai pedang, perisai, wah sudah kayak Iron Man, lapis baja semua berdiri di depan, ting ting tang 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 pang pang tang, keren. Daud lagi apa? Makan cekik, makan semua. Cuman kata kita cuma 2-3 ekor kambing domba. Tapi buat Daud tanggung jawab kesetiaan itu lebih penting daripada promosi. Karena Daud tahu saatnya dari Tuhan akan datang buat dia. Amin. Ya. Kerjakan saja bagian Anda di kantor di mana bikin dengan setia, datang lebih awal. Itu baik. Kerjakan setiap tanggung jawab Anda dengan benar di kantor. Kerjakan dengan baik dan benar. Bikin aja bertanggung jawab. Pasti Tuhan akan datang buat Anda. Siapa pastor kau yang berapa jodoh nih? Tenang. Ada firman Tuhan untuk yang jodoh, ada, tenang. Pastor kalau jodoh ada, ini ayat. Ada ayatnya. Yang itu nanti sudah itu. Amsal 30 ayat 18 sampai 19. Ada 3 hal yang mengherankan aku. Bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara. Jalan ular di atas cadas. Jalan kapal di tengah-tengah laut. Dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Sejak awal Tuhan itu menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Jadi yang belum punya jodoh nanti pasti datang, ya kan? Ya saya mau tanya, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang tulis kitab Amsal ini orang yang sangat cerdas, berhikmat. Salomo, tapi dengar dia bilang gini, ada 3 hal yang mengherankan aku. Contoh, maaf ya. Ada 3 hal yang mengherankan aku. Bahkan ada 4 hal yang tidak aku mengerti.
Salomo saja orang paling paling berhikmat, tapi dia bingung. Dia mengerti cara Tuhan bagaimana, gitu ya kan? Percayalah, saudara, Anda gak boleh bingung cara Tuhan punya. Jadi yang belum punya jodoh, tenang aja, oke? Oke. Orang Latuhalat bilang, it will be coming soon. Dia akan segera datang, amin. Lihat orang kiri kanan, kalau dia masih jomblo bilang per dia, sadikilai. Tunggu aja, amin ya. Oke, tunggu aja. Oke. Sorry. Perlu ada penjelasan. Yang sudah nikah stop jua. Kalau Anda mau jodoh yang lain, mari kita berdoa. Salah satu di antara Anda mati. Udah itu aja. Iya kan kita bilang nggak boleh nikah lagi kan, nggak boleh cerai kecuali karena maut ya kan. Ya kalau mau jodoh baru, mari kita berdoa. Salah satu di antara Anda tak salah kiu buta, Tuhan panggil pulang. Tapi pastor, saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa, saya sudah berusaha, tapi jodoh nggak kunjung datang. Kalau saya punya saran, maka Anda harusnya berkaca. Kenapa Anda harus berkaca? Jangan-jangan Anda selera tinggi, ekonomi lemah. Anda mau seperti Meghan Markle, Kate Middleton, ya. Tapi Anda tampang, aduh maaf ya, sudah. Betul ya, Tuhan ciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Tapi coba ketemu lihat juga yo kok. Tolong lihat bukan sadiki juga. Tatai, kalau mukanya akan sama dengan pantat tacu yang menghayal. Kalau yang bule tinggi-tinggi tata. Kata orang Saparua ya, saudara. Maksudnya gini, ya udah kalau kita juga biasa-biasa jangan mimpi kawin dengan artis. Tapi pastor kan bagi Tuhan gak ada yang mustahil, iya betul. Tapi jangan bawa-bawa firman Tuhan. Lihat muka Anda. Tiap hari lihat foto di Instagram tumpang tangan dalam namanya nikah dengan dia. Lah ketemu aja belum. DM di Instagram di reject. Apa? Ya. Tapi ingat saudara, yang benar adalah, yang baik adalah setiap kita yang belum punya jodoh pasti Tuhan kasih. Amin ya, pasti Tuhan kasih. Oke? Jangan salah, opa-opa 70 tahun, kawin yang anak muda umur 22 tahun. Lihat. Makanya sekarang saudara, kalau saya kasih selamat buat orang nikah, saya nggak bilang gini, langgeng sampai opa tidak. Saya bilang langgeng sampai maut memisahkan. Siap opa sekarang bagatal. Ini fakta loh. Bapak ini fakta, betul ya? Opa-opa sekarang ini bagatal banyak. Dia punya istri baru meninggal, belum 2 bulan. Kaget lagi kawin baru ya. Yang tahu orang ini katakan, Anda tahu? Tahu ya? Gitu Tuhan. Iya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jadi saudara, waktu kita berdoa, kita mengingatkan diri kita tentang janji Tuhan. Amin ya. Oke, di sini nggak ada opa gatal, nggak ada. Yang ada macam cuma daun gatal, ada. Opa gatal nggak ada. Yang terakhir, yang ketiga. Dengan cepat, yang ketiga. Yang ketiga. Bertobat dengan sungguh-sungguh. Semua katakan. Bertobat, bikin lagi, bertobat, bikin lagi, bertobat, balik lagi, bertobat, balik lagi. Itu bukan bertobat, itu berobat. Berobat atau sakit balik lagi dokter, itu berobat. Ayat 10. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Jadi lihat, banyak kali orang tidak bertobat dengan sungguh-sungguh, sehingga hidupnya terus menerus berputar dalam lingkaran kekurangan, kesusahan, kemelaratan. Tadi awal saya bilang, siklus hidup orang Israel, mata gergaji. Jangan gak enak, gini-gini gak enak. Janji Tuhan buat Anda naik. Amin.
Segala firman yang diucapkan Allah selalu bertujuan untuk mendidik kita, mengajar kita, menegur kita, bahkan menyatakan kesalahan kita. Bahkan setiap kali firman Tuhan datang buat Anda, kuping mau panas, hati mau meleleh, terima aja. Itu baik, itu benar, itu bagus buat kita. Amin. Kalau cuma mencari pengkhotbah yang bikin senang Anda punya telinga, maaf, di sini nggak ada, nggak ada. Kami mau ngomong soal dosa, kami sangat tegas. Soal etika karakter, boleh tanya teman-teman muda. Kalau ngomong soal etika, soal karakter, kami gak main-main. Kenapa? Karena kami mau bentuk ini generasi yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Poin pertama tadi di awal, saudara. Jangan sampai waktu kami lewat, generasi kami lewat, ini generasi yang bangkit, yang naik ini yang gak kenal Tuhan. Ini bukan keinginan kami, bukan saudara. Kami mau. Jadi begitu anak muda salah soal karakter, kami tegur dengan amat sangat keras. Bila perlu didisiplinkan kalau dia pelayan. Kenapa? Karena kami mau bangun generasi yang sungguh-sungguh takut Tuhan. Besok lusa yang diberkati, ya mereka. Kita mungkin gak ada, tapi warisan kebenaran takut Tuhan sudah ada bagi mereka. Itu baik. Ibu-ibu dengar baik-baik, bapak-bapak dengar baik-baik. Kepala rumah tangga, orang tua dengar baik-baik. Warisan takut akan Tuhan itu penting. Itu penting. Ya kan? Ajar mereka kejujuran, disiplin, karakter. Karena itu yang buat mereka bertahan di atas, Bapak Ibu Saudara. Banyak kali orang-orang naik di posisi di atas tinggi, tapi nggak punya karakter, jatuh lagi. Tapi saya percaya di sini nggak ada. Amin. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 katakan begini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu sebabnya kita harus menerima firman Tuhan dengan hati yang lapang, yang terbuka, dan siap untuk dikoreksi oleh Roh Kudus, siap dikoreksi oleh pemimpin komsel Anda. Kalau Anda salah, Anda harus buka hati, siap dikoreksi. Keras tapi itu baik buat Anda. Kadang-kadang Anda keras, Anda lalu memilih, udah ada banyak kerja yang lain, silahkan. Kami gak masalah. Tapi sampai kapanpun karakter Anda gak akan dibentuk. Semalam saya sampaikan buat teman-teman muda. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Gesekan itu pasti ada, tapi itu baik untuk bentuk karakter kita. Firman Tuhan yang Anda dengar walaupun tajam, itu keras, tapi itu baik buat Anda. Amin. Lihat orang kiri kanan colek dia lalu bilang firman Tuhan itu baik buat kita. Kita buka hati, amin. Oke. Waktu kita siap dikoreksi, atau waktu kita buka hati kita dikoreksi oleh Roh Kudus, percayalah, saat itulah momen pemulihan kita dimulai. Oke. Dan lihat, pemulihan itu mendahului kelimpahan. Waktu kita siap dikoreksi, mau diubahkan, mau ditegur oleh firman Tuhan. Itu momen di mana pemulihan mulai dikerjakan. Itu momen di mana redemption itu dikerjakan. Restoring it back to the original purpose. Dan kita akan diubahkan. Terobosan demi terobosan, kelimpahan akan terjadi. Bapak Ibu, menutup khotbah saya. Malam lagi susun khotbah ini, saudara, saya tiba-tiba ingat. Benar Tuhan sangat luar biasa, Tuhan sangat kreatif. Sorry saya gak bawa HP saya lupa. Semua orang punya HP ya. Saya ingat pernah, saya punya masalah dengan HP saya. Saya utak-atik bikin ini error, bikin itu error, bikin banyak error. Tapi aduh ini kalau saya bawa ke tempat servis, ini pasti bayar lagi. Error sana, error sini. Saudara. Satu malam saya bikin, saudara. Gak jadi-jadi. Saya pakai iCloud saya masuk di iTunes. Saya bikin, saudara gak jadi. Tiba-tiba dalam hati saya, Roh Kudus ngomong gini, kenapa enggak rubah aja, kembalikan itu ke setelan pabrik. Reset ke setelan pabrik. Saya, oh iya benar, daripada saya bawa HP saya bayar mahal-mahal lagi. Kenapa enggak saya buka HP saya, utak-atik truk, saya reset. Saya balikan ke setelan pabrik. Boom, selesai. Oke. Kan semua data saya, mau nomor kontak, semua sudah di backup. Semua sudah di backup di iCloud. Oke. Waktu saya, saya reset kembali ke pengaturan pabrik. Boom, prak, selesai, loading. Kan Apple agak lama. Boom. Selesai pak, masuk, semuanya normal. Saudara tahu apa pelajarannya? Saudara saya ingat, benar. Saudara, kadang-kadang hidup kita seperti HP saya tadi. Begitu semrawut. Error sana, error sini. Bikin apa gagal, bikin ini gagal, bikin semua gagal.
Arab. Seperti HP saya. Satu yang Tuhan mau hari ini, kita kembali ke pengaturan awal kita. Kita kembali ke pengaturan pabrik. Siapa yang ciptain kita sejak semula? Kita. Cuman kita aja yang terlalu bikin banyak hal sampai-sampai semua hal error. Maka Tuhan mau kita kembali ke setelan pabrik. Redemption tadi. Restoring it back to the original purpose. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya.